Yo, what's up everyone? Balik lagi di konten Cons sama gua Vince. Dan kayaknya masih belum basi, selamat kepada Bapak Joe Biden yang telah memenangkan pemilu Amerika 2020 sampai 2024 ya. Meskipun bukan di Indonesia, tapi gue yakin kebijakan-kebijakan dari presiden yang baru ini akan mempengaruhi tentang ekonomi, perdamaian atau politik yang ada di dunia ini, dan secara nggak langsung pasti mempengaruhi Indonesia ya. Sebelum gue lanjutin, jangan lupa subscribe channel ini, oke? Klik tombol lonceng juga untuk update-update mengenai video gue, dan like video-video gue juga, oke? Terima kasih. Jadi sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden ini adalah wakil presiden dari Barack Obama selama 2 periode. Dan sebelum menjabat sebagai wakil presiden, Joe Biden adalah seorang senator dari negara bagian Delaware, ya, Delaware. Joe Biden ini merupakan salah satu senat terlama di Delaware ya, dari tahun 1972 sampai 2008. Pada tahun 2008 ia mengundurkan diri karena ingin mencalonkan diri menjadi wakil presiden bersama dengan Barack Obama. Sepertinya juga merupakan hal yang biasa, pribadi-pribadi dari calon-calon presiden selalu diserang. Ada seorang wanita yang mengaku pernah dilecehkan secara seksual oleh Joe Biden yang bernama Tara Reade. Jadi Tara Reade ini adalah mantan stafnya di Delaware ya. Tara mengaku bahwa ia dicabuli oleh sosok Joe Biden pada tahun 1993 di Capitol Hill. Dan Tara waktu itu menceritakan pengalamannya itu pada 25 Maret 2020, di mana saat itu ia sedang diwawancarai oleh Kathy Harper. Reade menceritakan saat itu dirinya didorong ke tembok, kemudian ia pun dicumbu, lalu tangan Biden masuk ke dalam roknya. Anjir, kenapa jadi begitu anjir ceritanya? Jadi lebih spesifik ya, tapi nggak apa-apa lah. Dan setelah itu pun Biden bertanya, mau pindah tempat gak? Anjing, ini bahasa orang sini banget ya, mau pindah tempat gak gitu. Akan tetapi Reade menolak ya, mendorong Biden. Lalu setelah itu Biden pun kecewa. Dia berteriak, kupikir kau menyukaiku gitu. Jadi Biden ini kepedean nih anjing. Pedean. Biden tuh kayak orang-orang yang ngerasa ini cewek suka sama gue padahal enggak gitu kan. Tapi parahnya lagi dia itu langsung ngelecehin anjing. Reade mengatakan bahwa saat itu ia mendapatkan pelecehan secara verbal dari 3 staf Biden yang lainnya, yaitu Ted Kaufman, Dennis Stoner, dan Marianne Baker. Ia mengatakan bahwa ia selalu dimintain tolong untuk membuatkan teh ya untuk mereka bertiga. Lalu setelah itu mereka bertiga selalu saja mengatakan bahwa kau memiliki kaki yang bagus. Dan Reade mengatakan bahwa itu tidak nyaman. Itu tidak nyaman dikatakan di suasana tempat kerjanya gitu. Jadi setelah kejadian tersebut, Reade pun dipecat dengan alasan ia tidak bekerja dengan baik, yang mana tentunya Reade merasa bahwa selama ini ia bekerja baik-baik saja, dan ia dipecat memang karena ya kejadian-kejadian tersebut gitu. Jadi banyak yang nggak suka karena Reade menolak. Kenapa sih Reade itu baru menceritakannya sekarang, nggak kayak dari dulu-dulu aja gitu kan? Nah, jadi alasannya itu karena Reade itu nggak tahu gitu, dia pengen cerita ke siapa, dia pengen nge-up-nya itu gimana. Jadi waktu itu dia itu sempat menghubungi kayak semacam lembaga swadaya masyarakat yang bernama Times Up Legal Defense. Jadi Times Up Legal Defense ini buat yang belum tahu adalah semacam lembaga atau organisasi yang memang mendukung orang-orang korban-korban untuk bersuara, korban-korban yang pernah dilecehkan secara seksual oleh orang-orang, entah itu dari orang biasa atau orang-orang yang memiliki kedudukan atau public figure. Selain pengen nge-up, tujuan Reade mengontak Times Up adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi Reade berharap agar ia mendapatkan semacam dukungan hukum dengan cara diberikan seorang pengacara. Namun pada saat Times Up memberikan kontak-kontak pengacara dan Reade menghubungi nih satu-satu ya kan, nggak ada yang berani untuk mendampingi Reade. Sian anjir. Merasa tidak dapat dukungan, kemudian Reade pun memberanikan diri untuk menulis di medium.com. Jadi buat yang belum tahu, medium.com itu semacam situs yang isinya itu kita bisa menulis secara bebas dan membuatnya dalam bentuk tweet ya, kayak macam kasus gitu. Dan di sana Reade pun nge-up kasusnya
bahwa ia pernah dilecehkan oleh Joe Biden. Kemudian itu pun menjadi viral. Dan ia pun mengaku juga pada 25 Maret itu ia pernah menceritakan kasus ini juga pada bulan April tahun lalu, tahun 2019. Namun setelah ia menceritakannya ke suatu media ya, banyak orang yang nggak percaya. Banyak orang yang menyangka bahwa Reade ini cuma pansos aja, anjing ngapain sih gitu kan. Setelah itu ia malah dibully cuy, secara online maupun secara langsung dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang memang tidak suka. Karena ia itu ngebawa-bawa nama Joe Biden gitu kan. Dan ia merasa bahwa masa-masa kampanye inilah yang saat yang tepat itu untuk api nih. Karena waktu itu Joe Biden juga bisa ngelawan ya kan, karena kan lagi kampanye juga. Yang mana ia tidak bisa berbuat banyak untuk mendapatkan suara dari rakyat Amerika Serikat. Dan ternyata bukan hanya Reade saja ya korbannya. Menurut beberapa media, ada sekitar 8 orang, termasuk Tara Reade, yang mengaku bahwa pernah mendapatkan pelecehan seksual dari Joe Biden. Menarik ya. Dan tentu saja, karena saat itu masih masa kampanye, Joe Biden pun menyangkalnya. Waktu ia diwawancarai oleh pihak media, Biden mengatakan bahwa itu tidak benar. I'm not going to question her motive. I'm not going to get into that at all. I don't know why she's saying this. I don't know why after 27 years all of a sudden this gets raised. I don't understand it. They interviewed dozens of my staff members, not just senior staff, but staff members, I'm told. At least that's what they said. And nobody, this was not the atmosphere in my office at all. No one has ever said anything like that. Karena waktu itu Biden mengatakan bahwa Reade nggak pernah komplain kepada atasannya, staf-staf seniornya, bahwa ia itu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan semasa Reade bekerja di kantor pemerintahannya. Dan ia pun mengatakan bahwa pihak pers pun juga telah melakukan investigasi di kantor Joe Biden waktu masih di Delaware dan juga bertanya kepada staf-staf senior yang ada di sana. Akan tetapi pihak pers tidak menemukan bukti-bukti bahwa Joe Biden pernah melakukan pelecehan terhadap Tara Reade. Ya gue jadi berpikir bahwa ini adalah berita yang ditutup-tutupi ya oleh Joe Biden, biar namanya itu bersih selama kampanye itu ya kan, bisa jadi. Karena yang mana yang gue tahu Joe Biden itu sama pers-pers di Amerika itu CS itu. Jadinya ya bisa aja bahwa itu berita yang ditutup-tutupi ya kan. Pihak pers tinggal merilis saja kayak mereka tuh udah melakukan investigasi dan gak menemukan gitu. Tinggal disebar dan rakyat Amerika taunya ya seperti itu. Kan nggak mungkin semua rakyat Amerika melakukan cross check ke kantornya di Delaware itu, enggak. Ada beberapa bukti ya, salah satunya adalah cuplikan video dari Larry King Show yang tayang di CNN. Jadi waktu show itu cuy, Larry King di acaranya itu mendapatkan telepon dari salah seorang wanita yang diduga adalah ibu dari Tara Reade. We're back. A couple more phone calls on this very important topic. Our guests are former United States Senator Howard Baker, Richard Allen, former National Security Advisor, and Lois Romano of the Washington Post. San Luis Obispo, California. Hello. Yes, hello. I'm wondering what a staffer would do besides go to the press in Washington. My daughter has just left there after working for a prominent senator and could not get through with her problems at all. And the only thing she could have done was go to the press, and she chose not to do it out of respect for him. Or she had a story to tell, but out of respect for the person she worked for, she didn't tell it. That's true. Jadi wanita itu mengatakan bahwa waktu itu ada seorang senator yang bertindak tidak menyenangkan kepada putrinya. Meskipun waktu itu wanita tersebut tidak mengatakan secara gamblang ya mengenai nama atau tempatnya, namun banyak yang berspekulasi bahwa itu tuh kasus antara Joe Biden dengan Tara Reade. Dan pada saat tahun 2020, Tara Reade ditanyakan mengenai cuplikan video tersebut, Tara Reade pun mengakui bahwa ya itu memang ibu saya gitu. Dan kasus tersebut memang adalah kasus antara saya dengan Joe Biden. Kemudian yang menjadi janggal nih, pihak CNN selaku yang menyiarkan Larry King Show Live telah menghapus cuplikan episode Larry King Show Live yang tayang pada 11 Agustus 1993. Dan menurut orang-orang, Joe Biden telah berkolusi dengan pihak CNN untuk menutupi kasus tersebut sehingga buktinya hilang gitu. Nggak ada bukti lagi mengenai kasus pelecehan seksual Joe Biden terhadap Tara Reade. Hingga saat ini kasus tersebut sudah tidak pernah dibahas-bahas lagi. Kasus antara Joe Biden dan Tara Reade seperti tenggelam, nggak ada yang ngebahas lagi. Banyak orang yang percaya bahwa itu tuh kayak cuma rekayasa kasus saja yang benar-benar dibuat
untuk menjatuhkan popularitas Joe Biden pada masa kampanye. Oke cuy, sekian dulu pembahasan mengenai kasus pelecehan seksual dari Joe Biden. Jangan lupa subscribe channel gue, oke? Like video-video gue, dan nyalakan notifikasi untuk update video-video gue yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.